Yosafat mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan dua, saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Ajaria, Yehiel, Zakaria, Ajariahu, Mikael, dan Sepaka. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Tiga. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Keempat, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. 5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Amin. 2 Tawarik 21 ayat 6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 7. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 8. Pada zamannya memberontak Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. 9. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. 10. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Amin. 11. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. 12. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat, ayahmu, dan Asa, Raja Yehuda. 13. Melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu, yang lebih baik daripadamu. 14. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu dan istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. 15. Dan kau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Amin. Ayat 16, firman Tuhan, lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkat segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya itu, Tuhan menulah dengan penyakit khusus yang tidak dapat disembuhkan, yang tidak dapat sembuh. Lalu ayat 19, beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah khususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan menderita yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ayat ke-20, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.
2 Tarik 22 ayat 1, Raja Ahazia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 40 tahun, 2 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Amin. 2 ayat 6-nya. Kemudian ia pulang ke Kemudian ia pulang ke Israel untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang didapatnya di Rama ketika berperang melawan Hazael, Raja Aram. Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Akhirnya dibunuh Yehu. Ayat 7. Atas kehendak Allah, Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Ketika Ahab datang, ia pergi bersama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan untuk melenyapkan keluarga Ahab. 8. Ketika Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, didapatinya pembesar-pembesar Yehuda dan anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, mereka pun dibunuhnya. 9. Lalu ia mencari Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh. Mereka memberinya pemakaman karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ayat 10. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Amin. Ayat 11. Tetapi Yosafat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusung ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosafat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Dua Tawarik 23 ayat 1. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asyara, Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asyaria bin Obed, Ma'asya bin Adaya, dan Elisafat bin Hizkia. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semuanya datang ke Yerusalem. Amin. Satu lagi Kak, sampai 3. Biar Oh, pas sampai 5. 3. Ya.
Lalu seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yehoyada, kepala mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Amin. Ayat 4, inilah yang harus kamu lakukan sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Ayat 5, sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Ayat 6, siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Ayat 7, pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Ayat 8, orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya dan selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Amin. Ayat ke-9, lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. 10, ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. 11, sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukuman Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. 12, ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-memuji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. 13, lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, kianat, kianat. Amin. Ayat 14, tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. 15, lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. 16, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat. 17, sesudah itu masuklah rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. 18, kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Amin. 19, juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. 20, sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan,
Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. 21. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Pasal 24, Raja Yoas ayat 1. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Amin. Ayat yang ketiga, Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. 4. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ayat 5, ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Ayat 6, lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Ayat 7, sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Amin. Bu Nur. Ya, saya. Ayat 8, Bu, ya. Iya, Ayat 8. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. 9. Lalu mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. 10. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. 11. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah penitera raja dan kuasa usaha imam, kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. 12. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang meniduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Amin. 13. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. 14. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. Setelah 130 tahun umurnya ketika ia mati. 16. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Amin. 18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. 20.
Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." 21. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. 22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu, tetapi terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, dan yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Amin. Lanjut Ibu Neti. Mental kayaknya, Bu. Dilanjut aja. Bu Marina. Saya ya, Bu. Ayat 23. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh. Mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat perempuan Amon, dan Yosafat, anak Simrit perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Raja Amazia. Ayat 1. Amazia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yoadam, orang Yerusalem. 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak dengan segenap hati. Ya. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya. Ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, dalam kitab Musa, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya. Juga anaknya tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. 5. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut kaum keluarganya masing-masing di bawah para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Amin. Ayat 6. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan melincirkan dengan
melincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan melincirkan. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amin. Ayat 11, Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. 12, selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. 13, tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. 14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu dan ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Amin. 16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. 17. Kemudian Amazia Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. 18. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia Raja Yehuda mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. 19. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. 20. Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Amin. 21. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amazia, Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. 22. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. 23. Yoas, Raja Israel menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. 24. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. 25. Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel mati. Amin. 26.
Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? 27. Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Laktis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Laktis, lalu dibunuhnyalah ia di sana. 28, ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai membaca. Sekarang saatnya kita bersaat teduh. Silakan Kak Julie. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai bersatu teduh. Sekarang bagi ibu-ibu yang mendapatkan berkat, silahkan membagikan kepada kita semua. Silahkan, ada yang sudah mendapatkan rema dari pembacaan kita malam hari ini. Saya dulu ya Bu ya. Saya dulu ya. Udah Ya, ya. Saya ya. mendapatkan, oke, sebenarnya semua menarik ya. Ini karena pembacaan saya lihat di 2 Tawarik 25 ya.
2 Tawarik 25 ayat 2 tentang Raja Amazia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini dia. Hanya tidak dengan segenap hati. Lalu saya sambung lagi ke ayat mana menyembah berhala. Oh, ini dia 14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang Edom, ia mendirikan Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk Allah. Nah, kemudian maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Nah, saya melihat eh, ini ya, apa namanya, mengenai ini tadi. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap, hanya tidak, hanya tidak dengan segenap hati gitu ya. Terus itu tadi menjadi bahan pemikiran juga untuk saya. Sebenarnya apakah saya juga begitu gitu ya. Jadi bahwa hidup hidup takut akan Tuhan itu memang harus dilakukan dengan sepenuh hati, jiwa, dan juga akal budi pastinya gitu ya. Kalau kita melihat di apa namanya kisahnya Amazia, dia ini kan mendua hati ya. Jadi dia menaati Tuhan, tetapi di sisi lain dia masih menyembah berhala. Nah, kemudian akhirnya apa? Dia membangkitkan murka Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu ditolak. Kok Tuhan, sorry, Amazia itu ditolak oleh Tuhan. Nah, itu juga menjadi bahan pemikiran kita bahwa apakah kita juga seperti itu ya? Kita taat kepada Tuhan, tetapi masih nggak sih kadang-kadang misalnya contoh ya, percaya dengan zodiak, masih suka intip-intip ramalan-ramalan, masih suka misalnya mendengar hal-hal apa ya, apa sih itu yang zodiak, selain zodiak itu kan ada tuh ya ramalan-ramalan atau bahkan orang-orang pintar. Masih nggak ya kita seperti itu gitu kan? Artinya kita itu menduakan Tuhan. Nah, berhala-berhala bentuk lain itu juga sebenarnya kan banyak ya. Masihkah kita mendahulukan contohnya mamon, nah, seperti itu ya. Ketika ini kita dihadapkan dengan pelayanan yang benar-benar awalnya pelayanan, kemudian akhirnya ada motivasi di balik pelayanan itu. Ketika akhirnya apa misalnya segala sesuatu itu berhubungan dengan uang, masih nggak sih kita berorientasi uang atau murni kita pelayanan itu karena memang benar-benar kita ingin taat kepada Tuhan. Jadi itu banyak ya yang memang harus kita refleksikan di dalam hidup kita supaya kita ini tidak ditolak oleh Tuhan gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang tahu saya itu mendua atau tidak? Sebenarnya hanya diri sendiri dengan Tuhan gitu ya. Tuhan yang paham, yang tahu hati kita bagaimana gitu. Saya hanya berpikir jangan sampai saya menjadi Amazia. Saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi tanpa saya menyadari saya ternyata juga eh, apa ya, menyembah sesuatu yang lain yang saya tidak sadari sebenarnya itu adalah berhala. Nah, ini harus benar-benar kita minta hikmah kepada Tuhan dan tetap harus benar-benar sadar ya, sadar bahwa oh ini 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 berhala ini. Berhala itu kan bentuknya banyak sekarang ya. Supaya apa? Supaya itu tadi Tuhan itu tidak menolak kita gitu ya. Bagaimana sih kalau saya lihat-lihat bagaimana sih Tuhan itu berkenan atas hidup saya atau Tuhan itu menolak saya? Saya hanya melihat merefleksikan bagaimana hidup saya terakhir-terakhir ini ya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya. Saya melihat disitulah perkenanan Tuhan terjadi di dalam keluarga saya. Bagaimana kemudian apa yang saya lakukan dengan tangan saya berhasil, saya melihat bahwa disitulah Tuhan berkenan atas saya. Maka saya benar-benar harus menjaga agar saya betul-betul 100% kepada Tuhan. Ya, jadi tidak setengah gitu. Itu benar-benar saya ingin menjaga dan ketika suatu hari saya menyadari bahwa saya sudah mulai melenceng, saya percaya ada Roh Kudus gitu ya mengingatkan dan saya percaya semua ibu-ibu ini juga adalah apa perpanjangan tangan Tuhan ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di luar skenarionya Tuhan, di luar hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, mohon kiranya kita saling mengingatkan satu sama lain. Memang terdengar tidak enak di kuping, tetapi itu lebih baik untuk membalikkan kita ke jalur yang benar. Itu aja, Ida. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Juli, luar biasa ya. Memang benar ya, itu semua kembali ke pribadi kita, harus mengoreksi diri kita masing-masing.
mungkin orang lain di sana lihat kita, oh, tapi kadang kita harus menyadari diri. Dan yang saya lihat itu kembali ketaatan kita sama Tuhan. Orang lain kan nggak bisa ngelihat ya. Orang lain lihat kita itu wah luar biasa. Tapi kita kadang juga menyadari bahwa kita kadang belum taat. Jadi firman Tuhan malam hari ini luar biasa ya, supaya kita terus taat, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Oke, terima kasih Kak Juli. Silahkan ibu-ibu yang mau membagikan rema. Saya, Bu. Oke, silahkan Bu. Saya dapat rema di sini di cerita tentang 2 Tawari 24 ya, Raja Yoas. Raja Yoas itu yang kita tahu tadi kita baca adalah dia yang awalnya setia, tetapi di akhirnya dia membelot, beralih. Jadi ini sih yang saya dapat di ayat 17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Artinya menyembah raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Ketika raja itu disembah oleh pemimpin-pemimpinnya, jadi dia merasa tinggi hati, dia lupa diri gitu. Jadi dia meninggalkan Tuhan, dia berbalik. Jadi yang saya lihat di sini bahwa aku gitu. Jadi akunya dia tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tapi aku, karena dia situ dikatakan dia disembah ya. Jadi dan diperingatkan oleh Imam Zakaria, dia berkata, Roh Allah menguasai Zakaria. Di ayat 20-nya, Roh Allah menguasai Zakaria, anak-anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Terus mereka malah setelah itu diperingatkan, malah mengadakan persepakatan untuk melempari dengan batu dan akhirnya membunuh ya. Imam Zakaria. Jadi di situ pelajaran yang kita dapat adalah Tuhan tidak melihat masa lalu gitu. Tuhan selalu berkata bahwa jika kamu mendengarkan suara perintahku hari ini, berbicara dengan itu tuh sama dengan pembelajaran yang saya dapat sih, bahwa kita tuh harus setia, konsisten ikut Tuhan gitu. Jadi banyak juga kita lihat di sekitar kita yang terdahulu menjadi terbelakang. Artinya Tuhan tidak lihat kesetiaan kita itu di masa lalu, tapi Tuhan setiap hari lihat hari ini. Hari ini atau setiap konsisten gitu di akhir, di ujungnya gitu. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau kita tinggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kita gitu. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, berarti kan mendukakan Roh Kudus, dan kita akan mengalami juga apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan banyak sekali ya di sekitar-sekitar kita melihat dampak yang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, di ujungnya mereka akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Itu aja sih. Jadi pembelajaran yang saya dapat adalah kita ikut Tuhan itu harus konsisten dan setia gitu, sehingga Tuhan pun akan selalu setia bersama kita, memimpin hidup kita, dan kita akan hidup dalam kemuliaannya. Itu aja Ibu-ibu, terima kasih. Ya, baik Bu Ili, terima kasih yang saya dapat dari sini, yaitu kesombongan. Ketika kita sudah di atas, Tuhan sudah mengangkat kita, jangan sampai kita sombong, tetapi tetap rendah hati dan takut akan Tuhan, tetap setia apapun kondisi, apapun situasinya, kita harus tetap setia. Jadi dari Kak Juli sampai Bu Eli ini, Kak Juli tentang ketaatan, bagaimana cara kita menjaga hati kita, dan ini tentang kesombongan. Ya, puji Tuhan luar biasa. Jadi malam hari ini kita harus terus belajar untuk tetap taat sama firman Tuhan dan menjaga hati, konsisten sama apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Silahkan lanjut ibu-ibu yang mau membagikan rema. Saya mau coba Kaida. Ya, silahkan Bu DP. Ini mengenai saya yang dari ayat pasal 21-nya ya. Pasal 21 mengenai Raja Yoram. Ini yang luar biasa dari Raja Yoram itu, saya mau kasih note dulu sebentar. Kita mau selama hidup kita dihormati, bukan dihormati ya, diingat. Kemudian kita juga mau setelah kita meninggal, kita dikenang. Itu kan yang harusnya terjadi. Artinya kalau misalnya kita mau dikenang selama kita hidup, kita harus berbuat baik kan. Nah, ini kebalikan dari Raja Yoram. Saya baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang
20, sorry, ayat 2 ya, ayat 2 sampai ayat yang ke-20, nggak ada tuh baik-baiknya namanya Raja Yoram itu ya. Padahal dia tuh anak sulung dari Yosafat. Dan kita tahu Yosafat itu hidupnya benar di mata Tuhan. Disebutkan di sini Yoram itu menikah dengan anak dari Ahab. Nah, ketika pernikahannya ini rupanya istrinya itu membawa dampak negatif terhadap hidupnya Yoram. Sehingga dia berlaku jahat, bahkan dia membunuh semua saudaranya. Saya kadang-kadang berpikir aneh ya, kok bisa ya sedarah, sedaging gitu. Tapi bisa dia melakukan hal itu kalau bukan karena bujukan dari si jahat gitu kan. Dan disebutkan lagi, dia itu padahal kalau misalnya kita lihat usia waktu dia diangkat menjadi raja itu adalah usia produktif gitu, 32 tahun. Harusnya sudah berhikmat. Harusnya sudah tahu bahwa ayahnya itu nggak seperti itu. Jadi ini didikan ayahnya itu nggak nyampe ke dia karena pengaruh istrinya lebih kuat. Terus bahkan di ayat yang ke-7 Tuhan tidak memusnahkan keluarga disebutkan Tuhan tidak memusnahkan keluarga Daud karena adanya covenant. Tapi di ayat yang ke-13 sampai ke-14-nya itu Tuhan memberikan tulah. Kita tahu ya, tulah itu diberikan oleh Allah itu kepada orang yang keras kepala, degil kelakuannya, bebal sikapnya. Jadi disebutkan bukan hanya ke dia gitu tulah itu, tapi kepada rakyatnya, istri dan anaknya, dan kepada Yoram itu sendiri diberikan penyakit usus yang luar biasa. Dan yang tadi kita baca, di sini disebutkan Yoram menderita penyakit usus ini selama 2 tahun. Kebayang ya, 2 tahun dia menderita. Jadi selama 8 tahun dia menjabat menjadi raja, 2 tahunnya dia menderita. Baru dikatakan ususnya itu keluar setelah 2 tahun itu. Dan Allah mengizinkan, menggerakkan orang-orang Filistin, orang Arab untuk melawan Yoram. Saya sangat mengimajinasikannya begini. Karena karena akibat kita bertindaknya salah, maka Tuhan bisa melakukan berbagai macam cara untuk akhirnya menghukum pada saat itu juga gitu kan. Memang sih ada spare waktu, tapi penghukuman Tuhan itu pasti adanya gitu kan. Jadi saya ketika baca ini ngeri sekali gitu ya. Hidupnya Yoram, dia diangkat, artinya dia dipercaya untuk menjadi raja, tapi dia tidak pergunakan kepercayaannya itu. Yang tadi Bu Joli juga bilang ya, kadang-kadang kita dipercaya nih dalam satu pelayanan. Harusnya kan kita memegang kepercayaan itu dengan baik. Jangan kita menyelewengkan kepercayaan itu untuk melakukan hal yang tidak benar. Bahkan disebutkan, ketika dia mati, rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Padahal dia raja. Padahal dia anak raja. Jadi dengan kata lain rakyatnya nggak suka sama dia gitu kan. Ini saya ngebaca ini tuh flashback ke kehidupan kita semua gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita justru diberikan kepercayaan oleh Allah, kita menyelewengkan kepercayaan itu, kemudian kita maksud hati mungkin kita menyukakan hati pasangan kita, tapi justru itu mendukakan hati Tuhan. Jadi kita harus waspada. Ini Betty ya, beda-beda tipis gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat segala sesuatu itu, ya Tuhan sudah berikan, jangan pernah sekalipun kita menyelewengkan kepercayaan Tuhan. Betul Bu Joli, jangan menyelewengkan kepercayaan Tuhan. Ketika kita menyelewengkan kepercayaan Tuhan, maka Tuhan akan pakai tangannya sendiri. Ketika kita jatuh kepada tangan Tuhan itu tuh lebih dahsyat. Dikirim orang-orang untuk menghajar, Tuhan bahkan mencurahkan tulah. Aduh, ngeri banget ya. Berarti kan itu ada di bawah hukum kutuk gitu ya kalau kita lihat. Itu aja sih mungkin ya saya mau bagiin tentang 2 Tawari 21 ini. Luar biasa sih. Kalau memang Tuhan sudah bekerja, ya segala sesuatu bisa terjadi. Itu aja sih Aida, makasih. Oke, terima kasih Bu DP. Itu tidak boleh mendukakan hati Tuhan.
kalau Tuhan sudah bertindak itu tidak ada yang bisa melawan atau apa. Jadi yang punya hak itu Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Dua lagi, siapa ibu-ibu yang sudah mendapatkan rema silahkan. Ayo Kamensi, Bu Harmoni, Bu Neti. Aida, mungkin saya sedikit Oh ya. iya, Kak. Ya, memang sadis ya kalau tadi kita baca mengenai pembacaan hari ini. Saya juga merasa terberkati bahwa setiap detik yang kita lewati adalah pelajaran penting ya untuk kita memperhatikan apa namanya pesan-pesan Tuhan ya, untuk kita boleh berhati-hati untuk tidak mendukakan hati Tuhan, karena setiap detik tarikan nafas kita kan adalah anugerah ya kalau orang bilang ya. Karena kalau kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kunci untuk kita mengalami damai sejahtera dan sukacita buat hidup kita. Tetap kita harus hati-hati, menjaga hati, pikiran, perkataan kita. Dan juga kita juga harus sesuaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita tetap berjalan bersama Tuhan gitu. Kadang-kadang saya juga berpikir ya, selalu apa yang ingin dilakukan, ingin sekali melakukan yang terbaik, yang buruk yang kita lakukan setiap hari. Kadang-kadang kita sudah menjaga hati, pikiran, perkataan kita. Lalu tiba-tiba ada hal-hal yang membuat kita kadang kecewa, kadang jatuh lagi, kadang berpikir lagi untuk melakukan hal yang mungkin Tuhan tidak menyukai. Tapi dengan firman malam ini menguatkan kita bahwa kita terus menjaga api Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga harus berhati-hati dalam mengambil tindakan agar kita terus menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan gitu. Itu saja dari setiap pembacaan kita dari hari ini, dari 2 hari 21 sampai 25. Banyak mungkin dari ibu-ibu semua juga kita mengambil hikmahnya dari situ untuk kita berhati-hati. Itu aja Kak Ida, terima kasih. Terima kasih Kak Mensi, ya betul Kak. Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk bertindak, kita harus tanya kepada Tuhan, apa ini boleh untuk kita lakukan atau tidak. Sebelum kita melangkah untuk melakukan sesuatu, tanya Tuhan dulu. Tanya kalau kita memaksakan kehendak kita, ujung-ujungnya yang ada itu cuman menambah masalah. Yang ada cuma menambah masalah, dan itu juga bukan cuma menambah masalah buat kita pribadi, tapi itu pun mengecewakan buat hati Tuhan. Jadi malam hari ini ya sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan malam hari ini yang sangat luar biasa, supaya kita terus belajar untuk taat dan takut akan Tuhan. Oke, terima kasih Kak Mensi. Silahkan satu lagi, siapa ibu-ibu yang mau membagi rema? Coba ya, aku coba. Tadi saya sempat keluar karena di sini sinyalnya turun naik, maaf banget. Iya ya, baik. Medan sinyalnya jelek banget. Nah, saya belajar dari Raja Yoram. Dari ayat pertama, Yoram ini dipilih karena ayahnya, karena dia adalah anak sulung. Lalu ayahnya memberikan kepada mereka kan berupa emas, segala berkah, harta benda. Nah, pertanyaan saya begini, apakah si ayahnya ini waktu menggantikan Yehoshafat sebagai raja, apakah dia udah bertanya sama Tuhan, apakah anak sulung aja gitu? Kan ini anak ini kan ada beberapa orang gitu. Suatu Daud dipilih juga kan, Tuhan bilang sama Samuel bukannya itu lewat semuanya. Lalu Tuhan bilang pada Samuelnya yang ini dia gitu. Nah, ini pertanyaan saya ini, apakah ayahnya sudah bertanya sama Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan? Sebab adik-adiknya juga sanggup dia bunuh gitu loh. Dia sanggup membunuh anak adik-adiknya. Nah, sementara Yehoshafat itu dia
dihormati dan pekuburannya pun di antara raja-raja. Nah, itu dia. Jadi semua itu kembali dalam perkenanan Tuhan, itu yang saya dapatkan. Lalu Tuhan membuat apa aja pun bisa kan? Hidup itu kan tabur tuai, apa yang ditabur pasti itu yang dituai. Nah, itu dia. Dan kita lihat dia jabatannya tidak lama, penyakitnya juga 2 tahun. Terus pertanyaan saya begini, Tuhan, pergumulan saya ini udah sekian tahun. Saya tadi bilang, Tuhan, salahku pasti ada sesuatu. Aku minta Tuhan, ampun, perkenan. Soalnya kalau ini terus-terusan, Tuhan membuat aku terluka, membuat aku tidak berkenan. Aku tahu salah Tuhan, aku minta ampun, terus minta ampun. Tapi ini lagi gitu loh. Nah, ini sangat mengerikan banget buat saya ini, bahwa Tuhan itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan gadanya. Makanya Tuhan bilang kan, gadaku yang akan menghancurkannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka semua jadi. Tuhan menggerakkan hati Filistin untuk menyerang Yoram, hingga penyakitnya juga selama 2 tahun. Nah, itu dia akibat dia menabur. Pembunuhan itu sangat keji banget gitu. Artinya sudah tidak ada kasih di dalam Raja Yoram, sehingga tega-teganya banget ya. Terus kedua, nah ini dia di putaran terakhir ini, istri atau suami saya pribadi, saya terus bergumul untuk pasangan anak saya ini. Saya bilang gini, Tuhan, kalau bukan kehendak-Mu, biarlah cara Tuhan menggagalkannya, karena ini di putaran terakhir. Terus kedua, begitu sekarang kan perusahaan-perusahaan itu kan memacu SDM hingga bekerja sampai larut malam. Apakah nanti ada kesetiaan, saya juga nggak ngerti. Karena memang ini pekerjaan roh antikris ini semakin dia berpacu, dia memanggil. Nah, itu dia. Nah, kita sebagai orang tua, kembali lagi memang terus kitalah berdoa supaya keturunan kita ini banyak contohnya yang sudah kita baca. Raja siapa yang menjauh dari Tuhan, akhirnya ada kena tulahnya gitu dia. Ini memang luar biasa pembacaan hari ini, merembet kemana-mana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Neti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi hal baik yang kita tabur, kita akan menerima hal baik melalui kemenangan, melalui kasih karunia. Tapi kalau kita tabur yang jahat, kita akan menerima kutuk, kita menerima masalah, bahkan banyak hal yang akan Tuhan tegur kita melalui cara apapun. Terima kasih Bu Neti untuk sharingnya malam hari ini. Saya rasa sudah cukup karena waktu kita sudah terbatas. Jadi kita mau tutup dalam doa. Saya minta Bu Neti tutup kita dalam doa. Dan di sini mungkin ada ibu-ibu yang ada pergumulan yang untuk didoakan. Silahkan. Sebelum Bu Neti tutup dalam doa, mungkin ada ibu-ibu yang ada pergumulan yang mau didoakan. Mungkin Bu Resti ya, seperti biasa pemulihannya. Oke, Bu Resti. Bu Neti nanti juga untuk Dora ya, pemulihan untuk Dora ya, Bu. Dora, Resti. Ini Resti dekat rumah dengan Ibu ini, Juli Kaban? Iya, Bu. Saya ini Resti nih. Saya kan di Bali, Bu Resti juga di Bali. Jadi kami sama-sama di Bali dengan Bu Mensi. Satu pekerjaan? Enggak. Oke. Beda jauh lah. Maksudnya kalau Bu Resti ini kebetulan sama-sama rekan kami di mana di perkumpulan Batak sih sebenarnya gitu. Jadi kenal Bu Resti dari perkumpulan Batak. Seperti itu. Aku kenapa ya kalau bilang Ibu Resti hanya satu bahasa yang Tuhan taruh di hatiku. Cukuplah karena kasih anugerah. Cukuplah karena kasih anugerah. Ya, ini Bu Resti nih. Ya Bu Resti ya, cukuplah. Gimana kondisinya? Kondisinya sekarang gimana Bu Resti? Karena kemarin terakhir apa ya? Apa ya? Kemarin gimana sih? Sekarang? Di unmute, Mak Thomas. Di unmute biar kita tahu. Nah.
kedokteran paru-paru, tapi nggak ada masalah di paru-paru. Ibu Juli Cuma coba bawa perjamuan kudus setiap kalian ada pertemuan. Belum. Jadi gini Bu, kita tuh gini ya, saya cerita aja. Sebenarnya saya itu dengan Mensi itu ya sudah beberapa kali mau merencanakan ke Bu Resti juga ketika ada Bu Rahayu. Tapi selalu saja tuh kayak terhalangi gitu loh. Itu beberapa kali kami mau melakukan itu. Memang kita sudah tahu ya. Maksudnya begini loh, kita itu bisa merasa ya, ya apakah juga ya ada sesuatu yang kuat memang di Bu Resti gitu. Maka kami perlu puasa kan ya. Nah, setiap mau ke sana itu seperti ada aja yang terhalangi. Padahal kita sudah janjian nih Bu Resti ada nih. Saya selalu WhatsApp, kami akan ke sana. Dan tiba-tiba nanti pas sudah menjelang mau berangkat tuh seperti ada penghalang gitu loh. Makanya ya itu tadi ya, saya juga benar-benar lah apa ya, ya ini di luar kendali lah ya. Tapi saya mau ngasih tahu juga, saya melihat Bu Resti apa dulu tuh sebelumnya itu bicaranya kayaknya jelas, sekarang itu kok kayak makin ini ya, saya kurang jelas. Iya, Saya waktu sebenarnya waktu itu, ya jelas ya. Waktu masih di sekarang kuping biasa, sekarang kok makin kurang iya. Waktu iya. itu saya memang pernah mendorong Bu Resti menurut saya harus berlatih terus ikut baca firman. Mungkin satu ayat aja nggak perlu semua. Tapi kalahkan itu semua gitu. Karena kan saya ngelihat, saya ngamatin juga Bu Resti sebelumnya, biarpun kondisi begini, bicaranya nggak jelas. Ini nggak tahu teman-teman ngerasa nggak sih? Eh, Ya, ini makin apa? saya lihat Ah, makin ah, iya, makin tidak jelas. Coba Bu Resti ngomong lagi. Harus terus dipacu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Resti harus semangat. Hmm. karena orang saraf Saraf kena katanya Bu. Bu Resti, nah kakak Bu Resti, Ibu Resti kan kita kan tahu ya pendarahan yang 12 tahun. Ya, Bu Resti, ya. ya, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya, tahu kan? Ah, coba apa itu yang dibilang sama seorang wanita pendarahan itu? Dia bilang apa sama di hatinya? Apa coba? Ini menjamah Ah, hmm, ah, menjamah juga. amin, amin. Terus apa katanya? Aku, apa? Aku sudah sembuh. Amin. Nah, itu rema buat Ibu Resti. Ya, perkatakan, walau bangun pagi apa, asal ku jama aja jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti bicara. Gitu. Lalu perkatakan dengan iblis, iblis kau tidak bisa merusak organ tubuhku, sarafku, karena di dalam hidup ini ada gen darah Kristus. Nah, makanya Bu Joli coba perjamuan kudus sesering mungkin. Tuhan bilang apa? Peringatkanlah akan daku. Peringatkanlah akan daku, dimanapun kita berada, peringatkanlah akan daku. Ya, karena itu perjamuan kudus yang membuat kita berkenan. Karena apa? Di dalam tubuh kita ini ada gen darah Kristus. Dan itu perkatakan Ibu Resti. Ya, karena firman Tuhan itu menghidupkan Ibu Resti. Percaya, kalau wajah saya lihat tidak ada berkurang, tapi ini suara kok tadi ada kurang. Nah, perkatakan Bu Resti, firman Tuhan itulah yang menyembuhkan aku. Firman Tuhan itulah, perkatakan terus. Jadi selaras, hati, pikiran diucapkan keluar mendengar perkatakan firman Tuhan. Ya, panca indera ini balik kepada firman Tuhan. Panca indera ini balik kepada firman. Itulah yang Tuhan berikan buat saya barusan Ibu Resti. Katakan firman Tuhan.
seorang wanita sembuh. Dia pegang, aku anakmu Tuhan. Asal ku sebut saja nama Yesus, aku pasti sembuh. Tapi ini perkatakan, jangan diem. Oke? Orang kita diberi kuasa. Tuhan katakan minta, terus minta gitu ya. Oke, mau dokter bilang apa? Oh ya, yes thank you. Tuhan bilang apa gini? Tuhan, aku minta organ yang baru, pita suara yang baru dari surga terjadi sama aku. Aku anak perjanjian. Sebutkan kamu anak perjanjian. Kita semua anak perjanjian. Aku diberi Tuhan pita suara yang baru. Nanti dokternya akan terheran-heran. Kamu menjadi kesaksian bahwa Yesus berdaulat. Oke ya? Saat ini perkatakan firman Tuhan. Itu aja sih Bu Juli ya. Memang ini Ya, harus Bu. dipantau terus Ibu Juli. Iya. Ya, Ya, nanti kapan Ibu ke Bali ya? Ibu Juli juga boleh. Bareng-bareng. Nah, udah gitu gini Bu Juli, waktu perjamuan kudus sudah selesai, perkatakan sembuh gitu, darah Yesus, pembalikan pemulihan terjadi, dalam nama Yesus. Ini memang iblis ini harus diobrak-abrik dia, jangan dia ngobrak-abrik kita. Ya, oke. Jadi jangan kalah. Memang iblis ini kan ada gagal terus. Perkatakan, jalan Tuhan, jalan yang pasti. Jalan Tuhan pasti jalannya. Iya, Kak. Semangat ya. Resti ya. Pasti suatu hari nanti kita ketemu lagi nih. Pulang aku dari Semarang deh. Plus nanti Kak Evi kebetulan kan akan ke Bali gitu. Mungkin Kak Evi juga bisa bantu reguler. Karena Kak Evi kan dia full time ya untuk pelayanan. Jadi bisa benar-benar bantu Ibu Resti betul-betul ditopang betul. Aku mau kasih kesaksian ya. Ini orang ini udah gak bisa jalan saking gemuknya, tapi dia keturunan dari Buddha. Bapaknya punya vihara paling besar di Surabaya. Baca firman dia terus, bisa jalan. Lalu perjamuan kudus, terus itu dia baca firman. Akhirnya dia bisa jalan, luar biasa. Gitu. Oke. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada lagi Bu? Ibu Resti sama Ibu apa tadi? Dorea, Bu. Dorea. Nanti kalau ini HP ini jaringannya jelek, tolong di backup ya. Oke, yuk kita bersatu di dalam hati. Kita bersatu bersyafaat pada waktu kita bersepakat, kita goncang ke surga, terbuka mujizat terjadi. Oke? Iya rataku sihalaba iya rapata kasih. Inataku sikira hayalaba kurapata kasih kinalayalaba. Dibatse kini sikirato kurapate kisikirata. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Abba. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Dan Engkau perkenankan kami juga Tuhan dalam 1 jam yang sudah lewat. Kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan semua kami yang di sini ada rema yang Tuhan percayakan. Rema itu yang menguatkan kami. Membuat kami berkemenangan. Karena firman-Mu adalah itu terus yang mengubahkan hidup kami. Sampai yang seperti Engkau mau. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan mau terjadi dan digenapi sampai Maranatha, supaya orang melihat bahwa Engkau Yesus yang kami sembah. Kalau Rasul Paulus melakukan kuasa dan keajaiban-Mu karena dia seturut sekehendak seperasaan dengan Engkau, dan kami juga adalah anak perjanjian yang sudah Engkau tetapkan melakukan amanat-Mu yang agung terjadi dan digenapi. Bapa, kami mau bawa juga Tuhan
Tuhan untuk Ibu Juli Kaban. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memimpin, membentuk satu kapasitas ini, komunitas membaca firman Tuhan. Ya rata kosikira, hikmat pewahyuan Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Kemanapun dia pergi, tutup bungkus dengan darah Yesus keluarga besarnya. Darah Yesus, darah anak domba, itu yang memerdekakan. Diberkati pekerjaan, kesehatan suaminya dan anak-anaknya Tuhan. Yes, thank you Lord. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Kami mau bawa juga Tuhan untuk Ibu Ida ke dalam tangan-Mu. Ya nama Teki Sikira, terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau terus tambahkan pewahyuan, semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Diberkati usaha suaminya, anak-anaknya, masa depan anaknya ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bawa juga Tuhan untuk Ibu Dede. Tuhan terima kasih Bapak di dalam surga. Engkau terus menguatkan dia Bapa di dalam surga. Engkau terus bawa dia terbang tinggi Tuhan. Terima kasih buat pewahyuan Bapa. Berkati juga pekerjaan suami istri Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya rapata, yes thank you Lord. Segala kebutuhannya dengan cara Tuhan terpenuhi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bawa untuk Ibu Resti Simatupang. Ya lapatu kusike rapa. Tuhan terbuka pintu hatinya Bapa untuk melakukan, merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap rema Tuhan dia mendapat pewahyuan, dia semakin Engkau kuatkan Bapa. Diberkati pekerjaannya, suaminya dan anak-anaknya, seluruh rumahnya tutup bungkus dengan darah Yesus, darah anak domba dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat Ibu Mensi juga. Ya rapatoko sikira halabarida bakasitira. Tuhan terima kasih Bapa, di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya kebajikan kemurahan selalu mengikutinya. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keluarga besar ini. Bapa kami sepakat juga Tuhan untuk Ibu Nancy. Yesekirato kupa popa popa popa. Yenata kosikirata, didasikirata dalam nama Yesus Kristus. Setiap akar sakit hati, kebencian akibat dosa, kami sepakat Tuhan, cabut sampai ke akar-akarnya dan dibakar dengan api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, pembalikan pemulihan terjadi Tuhan. Bapa, apapun kata dokter Tuhan, buat Ibu Nancy semakin kuat. Kau katakan cukup karena kasih anugerah Tuhan. Kami mengaminkan itu terjadi pada Ibu Nancy. Terjadi mujizat kesembuhan. Kami rebut pita suaranya Tuhan menjadi normal. Bisa bicara, saraf-sarafnya normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis engkau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan kau dengar iblis oleh darah Yesus. Darah Yesus, darah anak domba. Ibu Nancy bisa berbicara normal. Dalam nama Yesus terjadi pembalikan pemulihan. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Kami sepakat saudara kami ini mengalami mujizat setiap saat Tuhan di dalam musim kehidupannya. Berkati keuangannya, berkati keluarganya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa Ibu Doraya. Ya Ratu Kusikira Halabarida. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati Ibu Dora Tuhan dalam setiap pergumulannya. Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan Bapa. Sakit penyakit apapun di dalam tubuhnya, nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Karena darah Yesus, oleh darah Yesus, Ibu Dora sembuh dan mengalami mujizat. Keuangannya diberkati, pekerjaannya diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Tuhan, sudah waktunya Bapa. Semua masuk masa pembalikan pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa Ibu Halampita juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa tuanya Tuhan, biarlah dia semakin mencintai Engkau lebih dalam, mencari Engkau mati-matian Tuhan Yesus. Ya rata kosikirata lapa. Penghiburan hanya dari-Mu. Engkau berikan dia kekuatan. Apapun sakit penyakit kami perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap organ-organnya dipulihkan oleh darah Yesus, darah anak domba. Terima kasih buat anak-anaknya, diberkati pekerjaannya, diberkati juga rumah tangga dan
Urapaku rata kasih kirata, lingkungannya juga diberkati, membawa dampak Ibu Lampita dalam nama Yesus. Bapa, kami bawa Ibu Harmonis Tepu. Tuhan, terima kasih buat orang tua kami ini, Bapa, diberkati Tuhan Yesus. Sikirata arapatoko sikira halabayirita kasih kirata. Terima kasih Bapa buat suaminya, mujizat kesembuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan dari surgawi, supranatural yang membuat Ibu Harmonis Tepu semakin kuat, semakin mengandalkan Engkau. Damai sukacita ada pada keluarga besar ini. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya. Tuhan, kami mau bawa Ibu Rahayu yang ada di Japara, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaannya Tuhan Yesus yang membuat dia berhasil, bukan menjadi biasa-biasa. Kesehatan menjadi bagian miliknya Tuhan. Tambahkan hikmat pewahyuan dan semakin cinta kepada Engkau dalam nama Yesus. Kami mau bawa Ibu Marina juga Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun di dalam gelombang kehidupannya, tarik dia paksakan untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi. Sebab Engkau buat dia berkemenangan seperti burung Raja Wali. Berkati keluarga besarnya, berkati keuangan mereka, pundi-pundi mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami mau bawa Ibu Nur Cahaya juga Rita, ala bayar apaku sikira palida bakas sekirato. Biarlah Bapa sesuai namanya sebagai terang membawa dampak bagi banyak orang. Diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaan, diberkati keluarga besarnya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kemanapun dia pergi, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Kami mau bawa Ibu Nur Handayani, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat dia berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawa Tuhan Ibu Lingling juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Bapa, ampuni Bapa apa yang tidak berkenan Tuhan. Biar ibu ini juga semakin melekat, semakin mencintai Engkau Tuhan. Biarlah Bapa dalam surga, ya rataku sikirata bawa dia tenggelam terus untuk mencintai Engkau. Diberkati pekerjaannya, berkati keluarga besar dan anak-anaknya. Kami mau bawa Ibu Eli juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kedaulatan-Mu terus menyertai Ibu Eli. Tuhan, tambahkan hikmat pewahyuan Bapa. Setiap tangan-tangannya diberkati, apapun yang dia perbuat, karena Tuhan Yesus memagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan, terima kasih Bapa. Ada lagi ya rata, kami bawa Ibu Patricia ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Karena kasih anugerah Tuhan, Ibu, Engkau buat dia semakin kuat dan semakin mencintai Engkau. Terima kasih buat pekerjaannya, usahanya Bapa di dalam surga. Biarlah dia terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan Engkau membuat dia seperti pohon yang menghasilkan buah-buah yang manis. Tuhan, semua firman Tuhan termaterai pada waktu kami mendengar. Tidak ada iblis yang bisa mencuri, karena sudah ada tudung perlindungan Tuhan dan ada tanda darah Yesus. Sebentar kami berpisah, biarlah Bapa damai sejahtera, sukacita yang Engkau lepaskan dari surgawi ada pada kami. Dengan urapan-Mu Engkau mengubahkan kami seperti yang Engkau mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, keluarga kami, keuangan kami, anak-anak kami, pelayanan kami Tuhan, hati kami karena milik-Mu. Segala puji syukur hormat bagi-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin.